ya. Kok kecil banget. Oke, jadi ini tuh long term contact with interim loss kan. Kalian udah tahu nggak sih bedanya interim loss sama overall loss? Ada yang belum ngerti nggak? Halo? Ini aku kayaknya harus ngeliat chat Zoom ya. Aku tuh nggak tahu. Jelasin dulu aja, In. Banget kepencet keluar, astaga, di Mapung drama. Sorry. Jadi ini ngebahas materinya dulu ya? Mau ngebahas materi dulu atau soal dulu? Boleh. Boleh tuh apa? Maksudnya tuh mau bahas materi atau soal maksudnya? Ya udah materi dulu kata Rika tadi. Materi dulu, oke. Berarti aku ngeliat PPT-nya. Aku tuh sebenarnya lebih suka pakai pen ya, cuman susah banget, susah mampus. Aku kemarin udah nyoba, nggak bisa. Padahal tuh sebenarnya enak pakai ditulis. Ini susah mampus, nauzubillah. Nih. Jadi kalau konstruksi itu, dia kan konstruksi itu pasti nggak cepet ya, maksudnya dalam jangka waktu berapa tahun gitu. Nah dia tuh bisa dilakukan secara overtime, revenue recognition-nya dia tuh overtime, jadi dari waktu ke waktu. Nah habis itu di dalam konstruksi itu dia kan bisa dua ya, bisa untung, bisa rugi. Untung itu kalau misalkan nilai kontrak yang dia udah sepakatin bakal lebih kecil dari biaya yang akan dia keluarkan. Itu dia namanya untung kan. Tapi kalau misalkan rugi, ya udah rugi gitu. Cost yang dia keluarkan, biaya yang dia keluarkan bakal lebih besar daripada nilai kontrak yang udah disepakati. Kayak misal dia ngebangun jalan tol. Kontraknya dia itu 500 miliar katakanlah. Tapi ternyata biaya yang dia keluarkan dari PT Wika misal itu ternyata 600 miliar gitu. Berarti si PT Wika-nya itu rugi sebesar 100 miliar. Nah, itu kalau rugi ya. Nah, untung kalau misalkan untung itu juga ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu emang bener-bener untung. Jadi kayak tiap tahun, misalkan kontraknya itu selama 5 tahun ya, 3 tahun aja wes. Soalnya rata-rata 3 tahun. Misalkan 3 tahun. Nah, kalau overall untung itu berarti dari tahun pertama untung. Terus tahun kedua itu dia juga untung. Tahun ketiga itu dia juga untung. Jadi secara keseluruhan itu dia untungan. Nah, tapi kalau yang interim loss, dia itu loss-nya ada di tengah-tengah, itu tahun pertama untung nih. Nah, tahun kedua dia tuh rugi, tahun ketiga baru untung. Tapi secara keseluruhan 1, 2, 3 dia tuh untung. Nah, itu namanya interim loss. Jadi kalau apa namanya ada diibaratin gitu ya, ada 3 kondisi. Yang pertama itu emang semuanya untung. Kalau yang kedua itu untung sih, cuman ada satu masa ketika dia itu nggak untung. Yang ketiga itu emang bener-bener nggak untung, udah pokoknya rugi, unprofitable gitu. Terus metodenya ada 2 ya, kalian udah tahu pasti percentage of completion sama yang satunya lagi cost recovery. Nah, sebenarnya itu kalau apa ya, ini penangkap aku ya, kalau di kehidupan nyata itu kebanyakan pakainya percentage of completion. Kapan sih ketika pakai cost recovery itu saat
ada beberapa hal yang nggak bisa apa ya, nggak bisa ngebantu si perusahaan konstruksinya itu untuk menghitung kalau pakai percentage of completion. Jadi kalau kriterianya dia itu nggak masuk gitu ya, dia itu nggak bisa pakai metode ini, jadi pakainya ini. Tapi kebanyakan emang percentage of completion, soalnya emang kayak apa ya, lebih masuk akal gitu ya. Jadi pengakuan pengakuan pendapatannya itu sesuai sama berapa persen sih cost yang dia keluarkan dibandingin sama nilai kontraknya itu tadi. Yang pertama itu ngebahas tentang percentage of completion method. Kayak gini ya, percentage of completion method. Jadi ini ibaratkan si Hadad Construction Company itu nilai kontraknya dia 4.500.000. Nah, dia tuh udah mengestimasikan nih cost yang dia keluarkan, biaya yang dikeluarkan sama Hadad Construction Company itu 4 juta. Dan dia itu nilai kontraknya 4.500.000. Jadi kalau kita ngelihat ini doang dia untung kan sebesar 500.000. Iya 500.000. Nah, konstruksi ini itu dimulai pada Juli 2019. Habis itu datanya tuh kayak gini, 2019, 2020, 2021. Nah, ini di soal tuh pasti dikasih tahu data ini, cost to date, estimated cost to complete, gitu-gitu. Nah, cost to date itu beda sama cost incurred during the year. Kalau cost to date itu cost dari akumulasi gitu. Jadi kalau 2019 ya udah nih 2019 doang nih. Nah, pas 2020 dia itu akumulasi nih dari biaya di tahun 2019 sama biaya yang 2020. Jadi kalau misalkan nyari berapa sih biaya yang dikeluarin sama Hadad Construction Company ini selama tahun 2020 toh, itu berarti 2.916 itu dikurangin sama 1 juta. Berarti biaya yang dia keluarin selama 2020 itu cuma 1.916 itu. Nah, tapi kalau cost to date itu kayak ya akumulasi dari tahun ke tahun gitu. Nah, terus 2021 juga gitu, cost to date-nya 4.050. Itu akumulasi dari cost incurred during the year selama 2021 ditambah sama 2020 ditambah sama 2019. Jadi kalau dihitungin selama 2021 aja itu dia mengeluarkan biayanya 4.050 dikurangin sama 2.916. Itu yang cost during the year. Nah, estimated cost to complete tuh kayak berapa sih biaya yang diperkirakan dia itu sampai selesai itu biayanya berapa gitu kan. Ya, dia itu berapa. Nah, dia itu ibaratnya berarti selama 2019 kan dia ngeluarin 1 juta nih. Nah, 2000 dia itu mengestimasikan berarti sampai 2021 tuh aku harus ngeluarin biaya lagi berapa ya gitu. Dia tuh mengestimasikan 3 juta di sini. Nah, terus dia tuh dapat 3 juta dari mana? Soalnya dia di awal mengestimasikannya 4 juta kan. Dia itu bakal apa namanya? bakal selesainya gitu. Nah, terus di 2020-nya dia ngitung lagi atas cost yang dia harus keluarkan untuk kedepannya itu berapa gitu kan. Berarti 4 juta dikurangin sama 2.916. Itu ketemu 1134. Benar nggak sih 2.916? 2.916. 4 juta 2.916. Oh, di sini dia itu ternyata memperkirakannya itu nambah nih biayanya. Dia udah nggak memperkirakan 4 juta lagi. Ternyata dia itu memperkirakan 4.050 kan. Jadinya dia itu memperkirakan di tahun 2021 dia itu bakal ngeluarin biaya untuk menyelesaikan konstruksinya itu 1.134. Nah, ternyata di 2021 udah match nih antara nilai apa namanya? Nilai apa sih ini namanya? Nilai estimasinya dia sama
nilai yang emang bener-bener dia keluarin selama 2019 sampai 2021. Nah, dia itu kan ngeluarin biayanya 1 juta ya selama 2019. Tapi dia itu cuman dia itu cuman menagihkan kepada perusahaan kepada customernya dia itu cuma sebesar 900.000. Terus di sini dia narik lagi 2.400.000. Di sini narik lagi 1.200.000. Jadi bisa dibilang kalau 900, 7.400, 1.200.000 itu uang yang didapatkan si perusahaan konstruksi itu dari pelanggannya itu tadi. Iya, tagihannya doang ya, tapi yang didapetin tuh yang ini cash collected. Jadi dia nagih ke pelanggannya 900, 2.400, 1.200. Tapi yang dibayarkan dari customer ke Harded Company itu cuma 750, 1.750, 2 juta gitu. Ini mau nyoba-nyoba ngerjain ini apa enggak? Maksudnya biar langsung gitu sekalian praktekin cara ngerjainnya sama ngebahas materinya apa gimana? Jadi aku mau ngerjain ini gitu. Gimana menurut kalian? Ngerjain. Tapi pakai ini ya, pakai data ini. Ya. Bentar. Jadi pertama tuh kita tulis dulu kan cost to date-nya. Ini 2019, 2020, 2021. Cost to date-nya dia kan 1 juta nih. Nah ini tuh sunatnya ditulis. Apa deh cost to date tadi? 1 juta 291. Ini misalkan pakai rupiah ya contohnya, malah diganti. Terus estimate to complete. Terus nah, jadi kalau misalkan kan pasti kita pertama dapat ini ya, dapat data ini semua. Nah, terus yang pertama kali kalian kerjain itu harus kalian itu ngejurnal atas ini. Kalian tuh harus ngejurnal atas ini. Nah, kalian tuh harus ngejurnal atas ini. Ya, pertamanya. Terus mana sih? Selain atas ini tuh kalian juga harus ngejurnal atas ini aku kasih cost ini kan 1 juta nih. Terus ini itu atas ini dikurangin sama 1 jutanya. Terus ini dikurangin sama ini kan. Nah, yang pertama kali kalian harus jurnal tuh yang ini.
Yang aku kuning-kuning itu kalian harus ngejurnal dia pertama kali. Pas kita ngerjain soal. Jadi kalau dibuatin jurnalnya itu pertama itu kalian harus ngejurnal ini yang pertama, terus ini yang kedua, ini yang ketiga. Misal yang pertama nih, ini kan berarti pengakuan yang pertama kan. Misal ini tuh berarti pengakuan atas berapa sih biaya yang dikeluarin sama perusahaan konstruksi gitu kan. Berarti dia kan ini kan ada construction in process. Soalnya dia kan membangun kan. Dia tuh selama 2019 sudah ngebangun. Berarti kan ada construction in process atau misalkan kalau misalkan WIP lah, barang yang masih dalam proses gitu kan. Nah, terus lawan transaksinya apa? Lawan transaksinya itu berarti material, terus cash, terus payable, dan lain-lain gitu kan. Nah, dia itu karena kan emang gimana ya? Dia mengeluarkan barang kan. Yang dia keluarin itu ya berupa material, uang, terus dia ngebayar gaji karyawannya gitu kan. Nah, berarti ini tuh ya pokoknya ini tuh atas biayanya dia. Ini untuk mencatat biaya yang dikeluarkan. Nah, ini tuh sebesar berapa gitu kan. Nah, sebesarnya tuh ini, sebesar cost incurred during the year. Berarti ini sebesar 1 juta. Ini kan. Nah, ini tuh berarti selama 2019 ya. Ini kalian buat selama 3 tahun. Nah, ini tuh kalian harus jurnal pertama pokoknya atas biaya-biaya yang dia telah keluarkan untuk ngebangun selama ini selama tahun kontraknya itu tadi kan. Terus jurnal yang kedua itu untuk mencatat tagihan yang ditagihkan ke customer pelanggan. Itu kita nyatetnya berarti kan kita kan mereka kan ada utang ya ke kita. Berarti kita mengakui sebagai piutang kan. Berarti jurnalnya AR on ini billing on CIP. Itu sebesar berapa? Sebesar ini, progress billing during the year. Ini sebesar 900.000. Kalian buatlah selama 3 tahun. Nah, ini untuk mencatat tagihannya. Terus jurnal yang ketiga itu harus mengakui untuk mencatat cash yang didapatkan. Ya, yang udah dikumpulin. Nah, itu tuh berarti jurnalnya dia itu atas, dia kan awalnya udah mengakui kan sebagai piutang. Ketika dia menerima cash, berarti dia mendebit cash on AR. Debit cash on AR-nya berapa? Berarti sebesar yang ada di datanya dia, 750, 1750 sama 2 juta.
Nah, ini. Nah, ini. Jadi, ketiga jurnal ini, atas biaya yang dia keluarkan, atas tagihan yang dia tagihkan ke pelanggan, sama duit yang benar-benar dia dapat itu, kalian harus catat pertama kali. Kalian harus ngejurnal pertama kalian ngerjain soal. Kemarin ada nggak yang kelewat ini? Pas kuis. Nggak ada ya? Untung sih kalau nggak ada. Terus, habis itu baru deh kita ngerjain, ini kan jurnal-jurnalnya ya. Ini kan jurnal-jurnalnya, jurnal-jurnal awal. Ini kan jurnal awal. Habis itu, ini baru kita ngebuat schedule revenue-nya dia. Schedule revenue-nya dia. Nah, cara ngebuat schedule revenue-nya itu, pertama, ini kan ada ini ya. Pasti di sini tuh ada namanya revenue. Ini tahunnya dulu ya, 19. Ini ada revenue ada cost sama ini nanti gross atau gross profit. Nah, kita ngebuatnya di sini tuh ada kolom namanya date, terus recognize prior sama recog current. Nah, terus kan kalian udah ngebuat bentar, kalian pakainya kayak gini atau tabel ke bawah? Ada yang bingung nggak kalau pakai gini? Halo, ada yang bingung nggak kalau pakai gini? Aku sukanya pakai gini soalnya menurutku alurnya lebih bisa kebaca daripada kalau kayak ngikut di apa namanya, di PPT gitu-gitu. Nggak keberatan ya pakai gini ya? Ya. Oke. Aku juga lebih gampang pakai Aman. Soalnya ada yang kayak mungkin lebih bingung atau kayak bingung atau gimana. Kalau aku lebih sukanya kayak gini. Nah, tadi kan ini ya, karena ini pakai percentage of completion, jadinya kita harus ngitung berapa sih presentasi yang udah dia selesaikan selama 2019, 2020, sama 2021. Nah, cara ngitung presentasinya gimana? Presentasinya itu di persentase. Persentasenya itu dibandingin antara berapa sih ini kan cost incurred atas cost to date-nya dia dibandingin dibagi sama tadi nilai kontraknya dia kan aku lupa nilai kontraknya berapa sih tadi? Sorry guys. 4.500.000. Berapa? 4.500.000. 4 juta. Oh ya, oke. 4 miliar maksudku. Berarti ini tuh dibagi sama nilai kontraknya dia kan, 4.500.000. Nah, dia itu selama selama 2019 dia itu udah menyelesaikan
sebesar 22% dari nilai kontraknya dia. Jadi dia tuh udah ngebangun bangunan, kalau dihitung-hitung udah selesai 22% gitu kan. Terus dihitung lagi tuh yang 2020 tuh berapa. Dia dibandingin sama nilai kontraknya dia. Ini 65% itu selama 2020. Terus 4.500.000 apa 4.050.000 sih? Iin itu pernya bukan per total cost ya? Total cost. Wait. Bentar aku lihat catatan aku dulu. Ya, presentase itu pernya per total cost. Cost Tapi ya? kalau gross profit-nya itu dari yang nilai kontrak. Oke, berarti ini total cost-nya dia itu total cost-nya tadi dia mengestimasikannya kan ini ya 4.050.000 ya? Iya kan ya, dibagi sama 4.050.000 kan? Yang itu pakai 4 juta dulu kan. Soalnya kan baru diketahui naik di tahun Oh. kedua. Oh iya, benar. Yang dia itu dihituin sama estimasi dia oh berarti ya aku tuh kurang berarti iniannya, harusnya itu estimated cost to complete. Aku kurang guys, sorry. Berarti estimated cost contract cost ini tuh ditambahin dari ini ditambah sama ini. Kalau yang tahun terakhir kan dia udah selesai semuanya. Jadinya ini tuh ya udah semuanya, soalnya kan udah selesai kan, udah nggak ada biaya lagi. Jadi udah sesuai cost to date-nya. Udah sesuai cost yang dia keluarkan selama 2019 sampai 2021. Yang 2020 In. Kenapa? Yang 2020 tambahinnya sama cost to date. Iya. Sorry. Tambah sama cost. Berarti tuh aku harusnya tuh bikin cost incurred during the year-nya tuh sebelum cost to date ya. Maaf guys, salah. Apa mau nggak usah deh, nanti ribet. Pokoknya ini tuh ini harusnya sama ini. Ya. Berarti estimated contract cost-nya dia itu cost to date ditambah sama estimated cost to complete. Iya, cost to date ditambah sama estimated cost to complete. Nah, persentasenya dia itu berarti ini kan 1 juta dibagi sama 1 juta dibagi sama 4 jutanya. Terus bentar aku lupa. Padahal kuisnya baru kemarin, lupanya udah sekarang. Sorry kepencet. Ini tuh cost to date dibandingin sama estimated contract cost. Ya benar. Terus ini dibandingin sama ini. Udah berarti dia kan pas tahun terakhir udah bener kan 100% udah selesai semuanya. Nah, terus dibuatlah ini revenue-nya dia itu berdasarkan sama persentasenya dia. Tadi kan di sini 25% ya yang pertama. 25% dikaliin sama berapa sih nilai kontraknya dia? 4.500.000 kan.
Ini kan 25, 65, 100. Terus di sini revenue-nya dia 65% dikaliin sama 4,5. Terus di sini 100% dikaliin sama 4,5. Udah, berarti sini aku kasih ini ya, berarti dia kan revenue yang dia dapatkan 25% dikaliin sama ini nilai kontraknya dia. Terus berarti dia itu selama 2019 itu sebenarnya bisa mengakui pendapatan sebesar 1.125 berdasarkan presentasi dari yang udah dia bangun selama 2019. Terus cost-nya dia itu selama yang ini yang cost incurred during the year. Jadi selama berapa sih yang dia keluarin itu tadi kan. Terus ini tuh tinggal ngurangin. Nah, karena ini kan tahun pertama dia dalam kontrakan, jadi di record prior itu dia nggak diakuin, nggak ada datanya. Terus ini tinggal nyalin. In, coba scroll ke atas, In. Apa? Scroll ke atas. Oh, iya, astagfirullahaladzim. Sorry. Cost-nya dia itu. Soalnya dikunci yang 2020 tuh 72% di slide-nya. Wait. Yang itu slide 89. Slide 89 buka coba. Coba kamu tampilin itu slide show-nya biar kelihatan yang 2020-nya berapa. Oh iya cost to date dibandingin sama estimated kontrak cost-nya. Ya. Sorry ya guys, banyak aku udah lupa tahu. Ribu banget perasaan baru kemarin. Ini tuh dibandingin sama ini ya. Bener-bener. Ya, sorry. Ini berarti 72%. Habis itu dia itu kan mengakui cost-nya ya, cost yang dia keluarkan. Itu selama 2019 itu 1 juta. Jadi dia dapat gross profit sebesar 125.000. Dan nih, karena dia itu tahun pertama, jadi nggak ada yang harus diakuin untuk tahun sebelumnya, karena tahun pertama. Terus tahun 2020, dia itu dapat 72% selesainya. Terus cost yang dia keluarkan, ini kan karena pakai percentage of itu completion, jadinya nggak pakai ada nilai yang dihitung. Dan juga ini tuh masih kalau kita hitung tadi kan dia nilai kontraknya 4.500.000 ya. Terus cost to date-nya dia cuma 4.050.000. Jadi dia tuh masih profit, nggak yang unprofit. Soalnya nanti yang unprofitable beda lagi kan. Terus ini itu cost-nya dia itu berarti sebesar ini 1.916. Bukan, atas cost to date, kan to date. 2.916. Berarti ini.
Nah, terus yang recompare itu berarti kita ambil datanya dari sini, dari cost to date yang tahun lalu. Tinggal di copy-copy. Jadi data yang ini itu turun ke bawah, jadi ke sini. Gitu. Nah, tinggal dikurangin. Ini dikurangin sama ini. Nah, ternyata di tahun 2020 dia itu dapat gross profit lagi sebesar 199.000. Tinggal tahun 2021 berarti udah total. Terus cost to date yang dia bayarkan itu sebesar 4.050.000. Jadi dia dapat gross profit lagi sebesar 450. Nah, sama kayak yang tadi, yang di sini itu turun ke bawah ke sini. Nah, udah tinggal dikurangin. Udah tinggal dikurangin. Jadi dia itu selama 2019 dapat gross profitnya sebesar 125.000. Terus 2020 dia dapat gross profit lagi 199. Terus 2021 dia dapat gross profit lagi 126. Jadi kalau dihitung-hitung selama 3 tahun dia itu untung terus. Jadi nggak ada di dalam satu sesi itu ya satu waktu dia nggak ada yang rugi, dia untung terus. Jadi ini tuh emang ya udah apa ya overall itu untung gitu. Emang gue bener-bener untung. Habis itu kan pertama udah ngejurnal awal-awal, terus ada schedule revenue-nya dia gimana. Udah, sekarang tinggal kita ngejurnal atas jurnal apa ya? Pokoknya jurnalnya itu sesuai sama yang ada di schedule revenue. Nah, yang tahun 2019 itu kan kita dapat gross profit ya sebesar segini. Nah, gross profit segini itu 125, 199, 126 itu nanti masuknya ke CIP atau construction in process. Nah, yang revenue yang di jurnal itu atas ini ya, atas yang recurrent. Yang di jurnal itu atas yang ini. Jadi kalau ngejurnal yang setelah kita ngebuat schedule revenue, kita tuh ngelihat datanya tuh dari yang aku blok ini. Nah, kalau revenue ya revenue berarti revenue from long term contract. Terus kalau cost berarti construction expense gitu. Ini kan kita mengakuinya revenue dulu ya. Revenue berarti kan revenue kan ada di kredit revenue. Aku singkat. Ini revenue from long term contract. Dia itu sebesar berapa? 1125. Terus kedua kan cost kan. Cost kan expense berarti construction expense. Construction expense itu dia sebesar cost. Ya kan? Soalnya kan biaya, berarti kan expense kan. Berarti sebesar 1 juta. Nah, terus tinggal deh, di sini ada CIP. CIP-nya sebesar gross profit-nya. Udah sih gitu. Yang ini masih gampang. Yang sesuatu yang menentukan profitable. 2020 construction expense-nya dia 196. CIP-nya dia 199. Terus revenue from long term kontraknya dia 2115. 2021 sama sih.
Ini sebesar revenue-nya dia. Udah ini ngejurnalnya kan? Terus habis kita ngejurnal yang sesuai sama schedule-nya itu, biasanya apa sih disuruh lagi itu ini ya, apa sih namanya, disuruh ngitung apa sih account dari si CIP-nya dia. Berarti account CIP. Si account CIP itu berarti buat gimana ya? Ini CIP gitu ya. CIP terus dia itu di apa namanya? Ngelihatnya itu dari yang bakal dimasukin ke account CIP itu ya, yang ini yang cost incurred during the year. Habis itu sama kita itu ngelihat gross profit-nya dia ini 125, 129, 126. Jadinya kalau ditulis itu tahun 2019 construction cost itu berarti dia sebesar berapa tadi ini kan 1 juta. Nah terus di bawahnya 2019 recognize gross profit itu sebesar ini, dapatnya ada di schedule revenue yang 125. Terus dia tuh berlanjut sampai 2020, 2021. Sama tuh cost 2020 construction cost-nya itu berarti ambil dari data yang cost incurred during the year. Terus gross profit-nya dia berarti 199. Terus 2021 construction cost, ambil yang cost incurred during the year. Terus yang ini ambil dari ini. Nah, kalau di total kan ini ya, add di total. Nah, ini itu sesuai apa namanya dibandinginnya bukan dibandinginnya sih. Maksudnya ini yang ada di sisi ini. Nah, di sisi yang sebelahnya itu kita itu mengakui sebesar apa namanya? Kita itu mengakui sebesar berapa nilai kontraknya dia itu kan. Tadi udah sesuai nih. Berarti ini tuh 31 Desember ya. Berarti untuk kontrak itu sebesar 4.500.000.
Karena emang nilai kontraknya dia tadi segitu kan. Udah deh, berarti udah balance antara kanan sama kiri. Udah. Pokoknya gini ya guys, kalian bisa ngelihat yang di akunnya tadi yang ada di PPT kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh ini Yang masukin. 2021 ada jurnal lagi nggak sih? Kenapa Rik? Yang 2021 ada jurnal lagi nggak sih buat nutup CIP-nya? Oh ya, nutup CIP-nya itu ya? Iya. Berarti ini di sini. Ini kan atas pengakuan biaya revenue sama CIP-nya. Terus yang di sini ini untuk dia itu mengakui billings on CIP pada CIP. Itu berarti sebesar ini sesuai sama di akunnya. Udah sesuai kan? Dia 43,5. Terus ininya juga 3,5. Karena dapat 1.200 900 sama 2.400 berarti 3 tambah 1 2. Nah, billing on CIP itu kita bisa ngelihat ini ya, datanya itu bisa ngelihat dari yang billing during the year, itu kalian totalin semua. Nanti nilainya bakal sama kayak berapa sih nilai kontraknya. Makanya kemarin Vika juga nanya kan, nilai kontraknya kemarin berapa sih? 800 miliar ya. Tapi apa namanya? Dia ngebayarnya 1.000 miliar. Nah, 200 miliarnya itu dari mana? Soalnya kan kayak nggak mungkin juga gitu loh bakal ngebayar ngelebihin. Iya bakal ngebayar bakal ditagihkan sebesar sebelum nilai kontrak. Ya bisa sih kalau di awalnya ada perjanjian bonus atau gimana, tapi kan kayak kita nggak diajarin kan juga tentang bonus gitu. Ini ya, jadi untuk di tahun terakhir kita ngejurnal untuk penutupan atas kontraknya dia itu sebesar berapa tagihan yang kita tagihkan ke sampai 2021. Habis itu step selanjutnya itu kita ngebuat yang ada di income statement. Nah, yang ada di income statement itu ini ya, yang kalau 2019 berarti ya ini sebesar revenue-nya dia itu sebesar 1125. Nah, aku tulis ya, ini 2019. Terus income statement 2019. Berarti dia mengakui revenue itu sebesar ini ya. Terus dia mengakui expense sebesar 1 juta. Gross profit sebesar 125. Ini ya, ini untuk yang 2019. Ini kalian bisa ngebayangin kan income statement kan awalnya ada revenue, terus ada expense, terus di bawahnya ada net income. Iya, bisa sih, bisa ini, bisa net income, bisa gross profit, terserah. Pokoknya kan dikurangin gitu kan sampai akhirnya dapat sekian. Terus ini untuk 2020. 2020. 2020-nya sesuaiin sama jurnal aja. Berarti tinggal ini revenue-nya 2115 dikurangi sama expense-nya dia. Terus dapatlah untung 199. Terus 2021
sama ini revenue-nya, expense-nya dia, terus dapat itu sekian. Ini ya, ini kalau misalkan dimasukin atas data-data yang udah kita hitung, dimasukin ke income statement per tahunnya di 2019, 2020, sama 2021. Lanjut ke yang terakhir itu SOFP. Nah, di SOFP juga kayak gitu. Yang di tahun 2009, tapi nanti beda sih di tahun terakhir. 2019 itu berarti kita kan tadi kan pengakuan atas gross profit-nya dia itu sebagai CIP ya. Jadi kita itu ada barang kan, ada aset, ada inventory. Berarti kita nyatet dia sebagai inventory-nya itu sebesar nilai ini CIP-nya. Bener kan ya kayak gini? Bener nggak? Karena aku tuh agak lupa. Terus dia itu mengakui AR, soalnya kan dia kan menagihkannya itu, ini kan dia ditagihnya 900 nih tahun pertama, tapi dia cuma dibayar 750, jadi ada selisih kan. Berarti selisih antara yang dia tagihkan sama yang dia dapat. Jadi dia mengakui ada 150 atas account receivable-nya dia. Soalnya dia menagihkan sebesar 900, tapi dia baru dibayar sebesar 150. Nah, habis itu dia itu ini atas gimana sih nyatetnya tuh? Ini tuh atas current asset. Terus atas current liability-nya dia bingung lihat tulisan aku sendiri. Current liability-nya dia itu sebesar dikurangin ya billing yang yang dia tagihkan sama dikurangi sama CIP. Itu berarti sebesar yang pertama kan ini ya, yaitu sebesar wait. Bentar guys, aku bingung baca tulisan aku. Guys, ini sebesar berapa ya? Aku lupa. Aku bingung baca tulisan aku. Billingnya itu Billingnya itu sebesar ini nggak sih? Sebesar apa yang seharusnya diterima? Iya nggak sih? oh, revenue yang seharusnya dia terima itu ya, yang udah kita hitung pakai persenan. Kayaknya sih. Ya, Bentar, wait. yang ini ya. Berarti pakai Iya yang ini. kayaknya.
Baru nanti CIP-nya pakai 1 juta, ya nggak sih? CIP-nya pakai. Ntar ini tuh ternyata beda antara. Mari kita lihat PowerPoint. Oh, dia itu nggak pakai mengakuin inventory-nya dulu. Oh, dia tuh mengakui inventory-nya tuh sebesar 225 ya? Iya nggak sih ini ngebacanya inventory? Bener nggak? Aku tuh kayak masih agak flip-flip gitu Iya. yang di bagian SFP. Kayaknya inventory-nya yang itu deh. Inventory-nya yang itu ya, berarti bukan atas yang besar CIP-nya dia. Besar CIP-nya dia bukan ya berarti ya? Kayaknya yang Berarti 225. Oke, berarti dibandingin sama construction in process-nya dia, Weh, yang dibandingin lain weh, gimana weh? sama billing. Maaf, aku juga bingung. Ih, kesalahan emang nyuruh aku tentira KM tuh aku aja nggak ngerti. Current asset itu inventory. Tapi tuh seingatku bapaknya kemarin tuh yang bruto tagih. Gimana, Rik? Pokoknya kan dia yang di PPB Hah? aset atau liabilitas mending pakai ini aja yang saya aja. Gimana, Rik? Gimana, Rik? Putus-putus di aku. Dia tuh bilang kalau apa yang cara di PPT itu susah gitu loh, yang di SOP yang di PPT tuh dia bilang susah nentuin itu current asset atau liabilitas. liability, Katanya mending pakai tagihan bruto, pakai T-account tagihan bruto. Nah, tapi aku juga nggak ngerti itu apa gitu sih. Aku cuma ingat bapaknya ngomong gitu. Itu pas kapan ngejelasinnya pas tambahan? Enggak, pas yang kelas, pas kita kelas. Wah, aku kayaknya udah les deh itu. Les in orbit. Kayaknya aku agak ini deh, yang pakai T-account itu nggak sih? Pakai T-account-nya ini. Ya nggak sih, Rik? Coba inget-inget deh, itu yang pakai T-account nggak sih? Pakai T-account, tapi aku nggak ngerti itu T-account-nya apa. Soalnya dia bilang tagihan bruto. Dan aku nggak ngerti maksud dari tagihan bruto tuh apa. Tagihan bruto itu yang AR-nya itu bukan? Yang 900, 2400, 1200 gitu. Yang ini. Nggak ngerti semua. Lihat Aku tuh ada ngefoto kan. Nah, tapi aku ngefotonya yang bagian yang udah tahun ketiga. Itu kan cuma ada income statement kan. Nah, tagihan brutonya itu yang di debit itu ada 60.000 sama 1.200.000. Yang di kredit ada 1.260.000 gitu. Gimana Fis? Gimana? Yang Bentar. yang income statement. Gue share aja apa ya di grup? Iya, bisa. Tapi di ini bukannya bisa ya yang di Zoom chat-nya? Nggak tahu gimana caranya. Nggak apa, di grup aja. Ya, oke. Aku kemarin kuis nggak selesai ini, guys. Baru nulis SOF udah selesai. Waktunya udah selesai maksudnya. Jadi aku juga bingung. Ada yang ngerti nggak SOFP-nya gimana? Kok aku baca itu nggak ngerti, bingung. Aku pakai T-account sih. T-account yang ini, Yul. Aku Angel. Pakai T-account yang ini. Itu. IB itu apa? Itu yang satunya apa, Fis? 60
Yang 1260. Oh, B Tagihan itu bruto nggak sih? billing. Itu B itu billing maksudnya. Benar. Aku udah fullnya deh kayaknya yang dari yang Vista aku pub di grup ya. Oke. Itu TB apaan, Rik? IB, TB, atau apa sih? TB tuh yang tagihan bruto itu sih. Oh, astagfirullah, tagihan bruto. Mm-mm. Maaf, soalnya jelek banget, guys. Mending kok daripada daripada yang difotoin di Vista. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Astagfirullah. Sebenarnya julidnya itu ke foto yang gue apa gimana, Yin? Yang ada di foto maksudnya. Oh, Astagfirullahaladzim, nggak boleh kirain gitu ke ya. gue-nya. Astagfirullahaladzim. Ayo guys, kasih aku pencerahan SOFP. Rika itu 2.450.000 apa 2.400.000 ya? 2.400.000 ya? 2.400 Yang kayaknya. bagian mana? Yang bagian mana 2.400.000? Oh, yang 2020 ya? Yang TB. Itu 2.400.000. Oh. 2.400.000. Soalnya dia billingnya 2.400.000. Aku udah lupa ya sebentar ini tuh gimana sih? Aku juga kok udah lupa ya. Ih, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mau banget. Kayaknya tuh kalau dari yang punya aku itu tuh kayaknya kalau di SOFP itu kita bandingin revenue sama billing. Ya nggak sih? Nah, tapi buat yang di 2019 karena CIP-nya lebih besar daripada billing, makanya kita masukin aset. Ya nggak sih? Soalnya saldonya di debit. Ya nggak sih? Terus yang Oh iya, 2020 kayaknya kan karena saldonya di saldonya debit di ya. kredit makanya di liability gitu kayaknya. Oh iya, benar. Oh, terus yang 2020 itu dia kan yang 225 itu saldo tahun sebelumnya gitu nggak sih? Terus yang 2.400.000 itu billing, terus yang itu berapa ya? 150 itu CIP bukan? Revenue ya? 21. 2.115 ding. Revenue 2020 gitu kayaknya loh. Gimana Yul? Jadi di kalau aset revenue tuh di deb. Kayaknya tuh kita bikin di account yang tagihan bruto bapaknya itu kayaknya ya. Kalau yang revenue tuh kan berarti CIP ya. Iya. Terus Yul?
225 itu ini tuh CIP-nya dia dikurangin sama billingnya dia ketemu 225. Berarti 225 tuh apa berarti? 225. Ayo guys, gimana titik temunya? Aku nggak nemu ternyata ih. Kayaknya itu tadi sih, In, kayak bandingin revenue sama billing. Tagihan bruto tuh itu, bandingin revenue sama billing. Kalau revenue-nya tuh di debit, kalau billingnya di kredit. Itu buat per tahunnya ya? Heeh, buat per tahunnya kan 2019 kan 1125. Terus billingnya 900, makanya kita 225 di debit. 225. Nah, karena di debit, makanya kita taruhnya di current asset. Nah, terus buat yang 2020, itu kan kita udah punya tagihan bruto dari tahun sebelumnya 225. Ditambah Wait. sama revenue. Hah? Bentar, Rik. Di 2019 cuman ada current asset kok, nggak ada current liability-nya atau gimana? Nggak ada, karena tadi dia di debit, makanya jadi di current asset. Oh, berarti current liability-nya nggak ada nih. Nggak ada. Oke. Wait. Berarti current asset-nya itu atas revenue-nya dia, revenue-nya dia sebesar 1125 dikurangin sama apa tadi? Billing. Billingnya dia sebesar 900.000. Gitu, Rik? Iya deh, senangkepku gitu. Itu dapat masuk ke itu namanya inventory. Current asset bagian inventory gitu. Jadi kayak inventory itu isinya CIP dikurangi billing. Aku gimana ini nyatetnya ya? Terus bawahnya jadi kayak cost and recognized profit in excess of billing. Aku juga nggak tahu kenapa namanya itu. Itu karena billingnya lebih gede daripada CIP-nya nggak sih? Kalau yang tahun 2000, aduh kok siapa? Kalau yang 2019 CIP-nya gede. Kalau 2020 billing-nya yang lebih gede, billing to date-nya. Menurut aku kan, itu karena dia positif gitu hasilnya, dia masuk ke inventory. Tapi kalau misalnya dia lebih kecil kayak negatif gitu, yang 60, dia jadi masuk current liabilities. Gitu nggak?
Rika gimana, Rik? Aku juga bingung. Dia itu atas inventory. Tapi kayaknya bener deh yang diomongin si Angel deh. Gimana? Jel, ulangin, Jel. Karena Suaraku kedengeran nggak? kedengeran. Oh, gini, menurut aku tuh kan yang tahun 2019 hasilnya itu kan positif. Iya, kan. Jadi dia itu masuk current asset, masuknya ke inventory. Tapi yang di 2020 karena dia hasilnya negatif, dia jadi ditulis jadi current liabilities. Liability. Oh, Bisa CIP sih. kurangi billingnya ya? Maksudnya CIP kurangi billing, kalau positif berarti di aset, kalau negatif berarti Ya, di di liabilitas. liabilities. Oh iya bener. Makasih, Jel. Yo. Berarti CIP kurangin ini ya, CIP kurangin sama CIP sama billing. Tapi jangan lupa ini hitung juga yang kita dapat di tahun 2019-nya. Itu yang di tahun-tahun sesudahnya, maksudnya 2020, 2021. Yang 225 itu. Itu tuh dihitung juga di account-nya yang di 2020. Iya, maksudnya buat tahun sesudahnya gitu kan? Oke. Berarti ini tuh CIP-nya dia itu sebesar si revenue-nya dia, terus billing-nya dia itu sesuai sama billing yang dia tagihkan. Habis itu berarti dapat tuh namanya Rick itu apa, Rick? Loss and recognize price Cost and recognize profit in excess of billing nggak sih? Itu ada di PPT sih. Aku nggak nulis banget soalnya banyak banget, jadi nggak aku tulis banget. Oh ya, cost and recognize. Sebenarnya punya cost and recognize and profit in excess. Pokoknya udah selisihnya aja ya. Lihat nama itunya, lihat di ininya. Nama apa namanya? Nama akunnya ngelihat di PPT ya guys. Berarti ini tuh selisih antara ini sama ini 225. Cost. Nah, terus ini sebagai nilai inventory ya. Kita taruh sini deh. Ini sebagai nilai inventory-nya dia di current asset. Habis itu sama AR ya. Iya, Rick, dari catatan kamu, Rick. Dia mengakui AR. Iya, selalu sama AR. Selalu sama AR. Itu sebesar 150 itu dari selisih antara billing ke customer sama cash yang didapat pas collected. Itu berarti tadi kan
billingnya 900, terus dapat cashnya 750, berarti selisihnya 150. Ini yang di 2019. Terus sekarang yang di 2020, aku pakai dulu nanti tinggal edit tadi. Yang 2020 itu 2,4-nya dari billingnya. Jadi itu berarti 2,4 itu billing yang ditagihkan sekarang ditambah sama billing yang tahun kemarinnya ya? Apa gimana? Yang atas 3.300.000 berarti sama tahun kemarin deh itu berarti Iya, dua-duanya. itu Iya kan? Soalnya aku tulis 2,4 tambah 900. Iya kan, berarti ini ditambah sama ini. Heeh, 2 Yang tahun ya. Berarti billingnya dia itu sebesar ini ditambah sama ini. Terus CIP-nya dia itu sebesar 211 CIP-nya dari mana, Rik? CIP-nya juga 2115 ditambah 1125. Heeh, CIP juga 2 tahun. Kayak ini. 3240. Ini ya, berarti ya? Iya, Karena ini benar. karena ini minus, jadinya masuk current liability gitu. Apa gimana? Iya, yang tadi sepenangkapku Angel kayak gitu sih, karena Iya, minus betul. jadi diganti. Karena kelebihan tagihan jadi ada kewajiban gitu. Oke, current liability. Oke. Terus ini AR-nya berarti dia itu atas 150, terus ditambah sama 2, selisih ini ya. Ditambah sama antara AR-nya ini dikurang sama AR yang dia dapetin di 2020. 800. Ini bakal sama cash collected ditambah sama AR tahun sebelum. Terus ini current asset. Sorry ya guys, kembali current asset sama current liability-nya. Terus yang tahun 2020 itu di tahun 2020 berarti cuman AR doang ya? Atau tetap income? 2021 enggak tuh? Iya. Iya 2021. Iya, maaf ini belum aku ganti. 2020. 2021. Di 2021 Iya, cuman atas AR current asset toh. doang.
Cuma AR doang. Berarti nggak pakai mengakui yang atas inventory sama ya yang CIP sama billing nggak pakai ngitung itu lagi ya? Kayaknya kalaupun kita hitung hasilnya bakal 0 nggak sih? Soalnya kayak sama-sama 4,5 juta sama 4,5 juta. Oh iya benar-benar. Iya benar-benar sama aja. Soalnya billingnya itu dari billingnya kan di total dari semuanya. CIP-nya juga dari AR-nya semuanya. 0 juga nggak sih? Iya nggak sih AR-nya 0 juga ya? Soalnya udah dibayar semua. Oh. 2.800.000. Oh iya. Udah kebayar kan dia 800